Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sugeng Agus. Hari ini akan memberi tutorial caranya mengelas ya, jadi motivasinya itu apa ya, orang bisa menciptakan lapangan kerja. Kenapa saya bikin konten las bukan konten resep mie? Karena pengalaman saya ini, saya bisa mengelas dan bikin tungku, dan tungku itu kita jual. Nah, kita jual karena di pasaran tidak ada. Nah, kenapa orang itu takut mengelas gitu? Takut mengelas. Kadang-kadang kita kalau ngelihat ngelas aja kan silo gitu. Jadi mata itu sangat berharga, menurut saya sangat berharga dan sangat perlu dilindungi. Terus ngelas itu banyak yang membutuhkan lapangan kerjanya gitu, yang membutuhkan banyak gitu. Terus kenapa orang nggak mau pada ngelas? Karena apa? Matanya sakit. Orang ngelihat aja udah sakit, terus ditawarin mau nggak ikut ngelas, nggak mau. Karena apa? Sakit matanya. Nah, caranya gimana? Saya juga kemarin itu sempat berpikir, saya mau bikin tungku harus ke tukang las, terus biayanya mahal. Kenapa saya nggak bisa harus ngelas sendiri aja gitu? Cuman begitu saya beranikan diri gitu, saya coba las gitu. Terus saya beli mesin las yang paling murah nih, yang paling murah itu nih, mereknya Multipro. Ini harganya itu sekitar nggak nyampe 1 juta, itu 800-an gitu. Nah, itu awal-awalnya gitu. Terus yang pertama itu tukang las itu harus memakai kacamata. Intinya itu tukang las itu pakai kacamata. Jadi kalau kacamatanya itu bagus, nanti kita bisa ngelihat. Jadi mata kita tidak sakit. Nah, makanya di tempat online itu banyak yang jual kacamata. Ada yang harganya 30.000, ada yang harganya 50, ada yang harganya 75, ada yang harganya 100, ada yang 100 lebih. Nah, itu kualitasnya beda-beda. Nah, beda-beda. Jadi kalau orang mau belajar ngelas itu harus memenuhi standar dulu. Nah, jangan asal mau ngelas terus nanti tangannya panas, terus matanya sakit, nanti besok nggak bisa, bengkak lah kayak gitu. Ya, saya begitu saya praktekkan itu mata saya alhamdulillah tidak sakit. Terus tangan saya biarpun agak kemarin waktu pertama juga nggak pakai sarung tangan, itu juga kena panas gitu. Itu memang pengalaman saya gitu. Jadi mata dan tangan itu harus dilindungi. Nah, nih saya itu beli kacamata sampai ada 4. Nah, ini kan masa kasih tahu 4 nih. 4. Makanya saya itu pengen tahu kenapa kacamata itu jualnya beda-beda. Ada yang 30, ada yang 50, ada yang 100 lebih gitu. Itu fungsinya beda-beda. Jadi kalau kacamata yang murah itu ketika kita memakai kacamata itu kita ngelas, dia akan hitam. Jadi hitam, tidak bisa ngelihat apa yang kita elas. Nah, itu kacamata yang murah. Terus kacamata yang agak sedang, ketika kita mengelas itu agak samar-samar. Jadi barang yang kita elas itu kita sambung, besi-besinya kita sambung, itu kelihatan agak buram dikit. Terus kalau yang bagus tidak. Kalau yang bagus itu kacamatanya itu kalau kita buat ngelihat itu kayak gini sama. Bisa kelihatan orang, bisa kelihatan, cuman warnanya agak kekuning-kuningan. Nah, Nah, ketika ngelas itu pemirsa ibarat nonton TV ada letusan gunung berapi meleleh. Nah, itu. Jadi
mata kita tidak sakit, seperti itu gitu. Seperti itu. Makanya belilah kacamata yang mahal. Jadi pemirsa itu bisa belajar ngelas, bisa ya ngelas apa aja. Jadi nggak usah ngelas yang apa ya, saya harus bikin ini, nggak usah. Jadi belajar ngelas dulu, nyambung besi dulu, bikin kursi, bikin asal-asalan. Nanti cara-caranya yang lain bisa belajar YouTube, bisa caranya bikin kursi, kalau caranya bikin tungku itu belajar dari YouTube bisa, dari cara-cara yang lain gitu. Jadi orang yang takut pada las itu karena apa? Matanya sakit. Jadi intinya orang las itu harus memakai kacamata yang bagus gitu. Jadi kalau kacamata yang bagus, mata pemirsa itu terlindungi. Jadi matanya tidak sakit ketika kita pakai, nyaman kayak gini, cret, begitu dibuka tidak sakit. Tidak sakit. Terus kalau resikonya apa kalau ngelas tuh? Ngelas itu asap. Pertama pakai masker. Ini saya taruh dulu ya. Pertama pakai masker. Kalau mau ngelas itu harus pakai masker dulu. Maskernya bisa pakai begini. Saya pakai begini nih. Tuh. Jadi ini muka terlindungi dari asap. Terus bisa menggunakan helm. Nah, helm. Nah, helm. Tuh, helmnya itu. Bisa menggunakan helm. Nah, ini ada apa? Ada pelindungnya juga. Nah, terus helm itu juga ada yang bagus, ada yang enggak. Jadi nanti bisa melindungi dari silaunya si percikan las tadi. Tapi kalau menurut pengalaman saya itu lebih enak pakai kacamata yang saya juga nggak pengalaman ya las, cuman saya alhamdulillah bisa ngelas tungku kayak begini, bikin kayak gini bisa rapi, bisa ngelasnya bisa ini karena apa? Saya pelajari cara mengelas, menutul si las itu supaya nggak nguntuk, bagaimana saya saya pelajari dari hari ke hari gitu loh. Jadi hari ke hari saya pelajari supaya hasilnya itu seperti orang-orang las yang bagus. Ternyata alhamdulillah kita pelajari sekarang udah bagus. Jadi lebih simpel pakai begini. Nah, terus ini pakai masker. Pakai masker. Nah, asapnya itu cara menghilangkan gimana? Kalau percikan api ketek asap naik ke atas, itu kalau ke muka dia panas. Nah, kadang-kadang saya lihat di YouTube itu tanpa tanpa menjelaskan resikonya. Terus nanti kalau habis itu kan habis ngelas dia lagi belajar, wah saya habis ngelas panas nih, mukanya panas gitu, jadi ngelotok gitu, besok lagi nggak bakal mau. Nah caranya itu harus menggunakan kipas angin. Nah ini kipas anginnya nih. Nah kipas anginnya itu tuh. Nah ini kipas angin itu saya gunakan tadinya kan ada AC bekas, saya gunakan tuh. Nah saya potong, saya gunakan, saya las, jadi dibikin kerangka. Nah dibikin kerangka tuh modelnya kayak gini, dibikin kerangka, nanti dikasih kawat supaya nanti baling-balingnya aman. Ketika ngelas di sini itu anginnya dari sini, kita mercikin api jret gitu, dia akan ke sini anginnya. Nah jadi nggak ke muka. Jadi itu yang menurut pengalaman saya, kenapa orang ngelas itu takut, karena takutnya itu apa ya, takut panas dan takut matanya rusak gitu. Nah, makanya dari itu kita udah beli kacamata banyak, belilah yang harganya minimal 100.000, itu mata pemirsa itu kalau belajar akan terlindungi. Nah jadi kalau mau ngelas itu harus pakai sarung tangan nih, sarung tangan supaya tidak panas. Jadi nanti kalau kadang-kadang orang
mau ngelas, begitu ngelas dia lupa. Besi yang udah lilas kita pegang, kalau nggak menggunakan sarung tangan dia panas. Jadi harus menggunakan sarung tangan gitu. Tapi kalau yang orang-orang yang udah profesional, saya berkunjung ke tukang las itu tidak menggunakan, dia udah tahu trik-triknya, udah berpengalaman gitu. Jadi kalau mau awal-awal pemula mengelas itu harus menggunakan pengamanan. Jadi sarungnya harus panjang, ini panjang, dan ini harus menggunakan sarung tangan, dan kacamata harus perlu. Kan terus gimana menciptakan lapangan kerja untuk kalau seandainya udah bisa ngelas gitu. Jadi gini, misalkan pemirsa udah ngelas, bisa ngelas kayak gitu ya, udah ngelas, saya udah bisa ngelas gini, nyambung-nyambung bisa. Share aja di grup WA, teman-teman barangkali punya kursi patah, apa-apa yang perlu dilas, saya bisa datang ke rumah Anda. Nah nanti kalau udah rapi, udah bagus, nah punya si tukang las itu punya ide-ide yang baru. Mau ngelas apa, nah nanti bisa jadi pengusaha gitu loh. Jadi pengusaha, bisa menciptakan lapangan kerja, nyari orang lagi untuk mengelas-ngelas yang lain gitu. Jadi awal-awal itu memang harus kita belajar. Terus mesin las, nah, saya membahas mesin las di YouTube itu udah banyak mengutarakan mesin kekuatan. Nah kalau mesin las itu memang beda harga, beda kualitas. Yang saya udah membuktikan, kita pakai yang murah itu kita tempel itu kadang-kadang suka nguntuk, dia mercik doang tidak nyambung. Nah beda-beda. Terus padahal setelannya udah gede, tadi saya juga nggak tahu itu setelan itu bagaimana, orang saya tukang mie. Jadi saya tukang mie, tapi saya udah ahli sekali, profesional itu membuat las bisa rapi kayak begini, cara bengkoknya besi bulat begini kayak bagaimana, itu ide saya sendiri gitu loh, supaya rapi lebih dikasih pilok. Terus pokoknya ini kadang-kadang besi, kita beli besi bekas yang kualitas masih belum karatan, kita bisa las untuk bikin tungku kayak begini nih, dan kita bisa jual gitu loh. Itu jadi kalau jangan takut mengelas, jadi belilah alat las yang bagus. Alat yang bagus apa? Kacamata, pelindung tangan. Nah udah ke itu larinya ke mesin. Nah mesinnya itu kalau mesinnya murah, kalau yang 900 1 juta itu ya standar lah. Tadi kalau mau bagus ya merek yang bagus sekitar 3 juta. Di saya kemarin beli merek Deden itu harganya sekitar 2 juta lebih. Itu kalau buat ngelas sangat halus kayak gitu. Memang saya tidak mempromosikan perusahaan orang, tapi saya yang memakai, apa yang saya pakai saya publikasikan biar orang paham gitu loh, paham. Jadi ngelas itu menurut saya sangat dibutuhkan orang gitu. Sama kalau ada orang tetangga mau ngelas, dia harus gotong barang ke mana, ke tukang las berat gitu. Tapi kalau ada orang yang bisa las datang ke rumah, dia akan sangat terbantu. Jadi nggak gotong-gotong. Terus modal kejujuran itu misalkan udah Bu, udah selesai, ongkosnya berapa Bu, jujur aja ini modalnya habis 20.000, Ibu mau ngasih berapa gitu. Ini cuman ngelasnya cuman sebentar kok, 1 jam. Misalkan 20.000 dikasih 50.000, ya alhamdulillah kita udah untung 30 kayak gitu. Kan listrik dari yang punya rumah. Nah itu dengan cara-cara begitu besok akan menjadi tuman. Tuman itu apa? Besok dipanggil lagi kalau ada kerusakan. Terus dia pasti kalau saudara datang, oh itu nyuruh itu aja, dia bisa dipanggil ke rumah kok kapan aja bisa, ongkos semaunya, dia menyebutkan modalnya. Nah itu cara-cara yang kejujuran itu bisa membuat motivasi untuk menciptakan lapangan kerja gitu. Jadi ini pengalaman saya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jadi bermanfaat untuk pemirsa, makanya kalau ngelas itu jangan takut gitu.
Jadi cara ngelasnya mungkin juga di YouTube udah tahu kayak gitu cara ngelasnya. Nanti kalau dari saya mungkin nanti cara ngelasnya saya ajarin lewat video yang selanjutnya. Jadi kita nanti tidak ada suara, cuman cara-cara ngelasnya aja bisa. Nanti bikin tungku bisa saya belajarin di sini. Nanti dipraktekkan di daerahnya masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan mau ngelas harus ada modal. Jadi modalnya kacamata yang bagus, pelindung yang bagus supaya aman. Awal-awalnya sih ngelas-ngelas tetangga, ngelas-ngelas yang bolong-bolong gitu. Lama-lama terbiasa dan jadi profesional gitu. Mudah-mudahan pemirsa terhibur dengan konten-konten saya. Jadi konten saya itu memang untuk motivasi menjadi pengusaha, dan mudah-mudahan pemirsa diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari channel Sugeng Agus dan Mie Ayam Teman. Tetap semangat.